Longsor hebat yang merusak rumah hingga area persawahan warga seluas 3 hektar terjadi di Desa Tipang, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Longsor juga menutupi bahu jalan menuju Jalan Patuan Nagani ke Jalan Janji Raja Holbung. Akibatnya warga tidak bisa beraktivitas karena adanya tumpukan batu dan lumpur. Pemerintah menurunkan mesin pengeruk atau ekskavator agar tumpukan batu dan lumpur bisa dipindahkan. Kalau rumah yang terimbas ada sekitar 5 unit, yang rusak parah 1, yang rusak ringan sedang 2, yang terimbas ada 2 unit. Tapi kakak yang kita evakuasi sekarang mengungsi ke rumah keluarga terdekat, ada 7 kepala keluarga. Akibat longsor, listrik juga sempat padam karena kabel yang terputus. Hingga saat ini, tim gabungan masih mengevakuasi dan mendata warga pasca longsor. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Aries Fernando Manalu, iNews melaporkan. Tembak! Tembak, Bang! Penggerebekan rumah pencuri di Pangkal Pinang, Bangka Belitung berlangsung dramatis. Pelaku sempat kabur lewat pintu belakang. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Polisi sempat melepas tembakan sebelum pelaku berhasil ditangkap. Dia pun langsung ditangkap polisi dan digiring kembali ke rumahnya. Polisi pun sempat menggeledah rumah pelaku untuk menemukan barang bukti. Saat akan dibawa ke kantor polisi, pelaku sempat membantah telah mencuri uang. Demi Allah! Dede! Uang! Ya lah, siapa man? Kita demi Allah. Benar! Kapan, Pan? Biar abang nak ngapa? Kau ya lah, ha? Oke, pegang omongan Tio. Pegang omongan Tio. Pegang kok! Oke. Siap. Pelaku langsung digiring ke Mapolresta Pangkal Pinang untuk diperiksa. Hasilnya, pelaku kedapatan mencuri di rumah tetangganya. Pelaku mencuri 2 buah celengan berisi uang tunai jutaan rupiah dan tabung gas. Tabung gas ini dijual seharga Rp100.000. Kalau pengakuan tersangka, sebagian uangnya digunakan untuk keluar rumah tangga seperti beras sama susu. Terus digunakan untuk membeli sabu. Kemudian masih ada sisa sekitar kurang lebih 2 juta yang sudah kami amankan dan dijadikan barang bukti. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku juga adalah seorang residivis. Pelaku kini ditahan di Mapolresta Pangkal Pinang dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, demonstrasi Indonesia Gelap di Bandung, Jawa Barat berakhir ricuh. Massa memblokir jalan protokol hingga menganiaya pengendara yang melintas. Massa demonstrasi Indonesia Gelap di Kota Bandung berusaha menjebol pagar kantor DPRD Jawa Barat. Kesal akibat tidak berhasil menjebol pagar, akhirnya massa membubarkan diri ke arah Jalan Dago. Setibanya di Simpang Dago, massa memblokade jalan. Tidak tampak ada petugas yang berjaga di sekitar area Simpang Dago saat pemblokiran jalan berlangsung. Dan naasnya, pengendara yang terhalangi massa malah dikeroyok oleh sejumlah oknum massa demonstrasi, sehingga pengendara tersebut diamankan oleh massa aksi lain. Massa akhirnya membubarkan diri setelah penganiayaan terhadap pengendara ojek online terjadi. Ya, aksi Indonesia Gelap hari ini kembali digelar. Lebih dari 2.000 mahasiswa turun menyuarakan pendapat mereka. Aksi Indonesia Gelap hari ini kembali digelar, tepatnya di kawasan Patung Kuda, Jakarta.
Sekitar 2.500 mahasiswa turun ke jalan menyuarakan pendapat mereka menolak efisiensi anggaran. Namun dalam unjuk rasa ini, para demonstran sepakat untuk tidak mengenakan jaket alma mater kampus sebagai bentuk solidaritas dan persatuan. Para peserta aksi mayoritas berasal dari wilayah Jabodetabek, termasuk Karawang, Bogor, dan Bekasi, dan berkumpul terlebih dahulu di Taman Ismail Marzuki sebelum akhirnya menggelar aksi di Patung Kuda. Adapun pada demo kali ini terdapat 2.460 personel gabungan yang diterjunkan untuk mengamankan aksi. Mensesnek Prasetyo Hadi hadir menemui massa yang merupakan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia atau BMSI di Patung Kuda, Silang Monas, Kamis sore. Sambil memegang surat tuntutan dari massa di atas mobil komando, Prasetyo juga ikut bernyanyi lagu Darah Juang bersama para mahasiswa. Ratusan mahasiswa di kota Surabaya menggelar demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap Jilid 2 di depan gedung DPRD Jawa Timur. Demo memanas setelah massa yang ditemui anggota dewan merasa belum puas dengan apa yang disampaikan anggota dewan. Demo yang dilakukan oleh unsur mahasiswa dan sejumlah aliansi masyarakat di Surabaya berjalan panas. Meski telah ditemui anggota DPRD Jawa Timur, mahasiswa masih merasa belum puas dengan yang disampaikan anggota DPRD. Bahkan, mahasiswa sempat menyiram air mineral kepada perwakilan anggota DPRD hingga membuat suasana demo semakin memanas. Dalam aksinya, mahasiswa menggelar teatrikal menolak program makan bergizi gratis. Massa juga turut membawa sejumlah poster berisi kata-kata tuntutan terhadap pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang merugikan rakyat. Kami memiliki pesan dan tuntutan yang sama nasional bahwa satu, kami menuntut undang-undang pro rakyat disahkan, yakni undang-undang perampasan aset terutama, dan juga di sisi lain kami juga menuntut undang-undang anti rakyat dibatalkan, yakni undang-undang riba dan undang-undang lain yang lebih pro terhadap elitis dan oligarki. Dan yang terakhir, kami berharap dan kami menuntut kepada pemerintah bahwa efisiensi anggaran jangan mengorbankan anggaran kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. 110 triliun itu dipotong dari pendidikan untuk MBG dan efisiensi lain. Sedangkan itu langsung. Bentrokan terjadi antara mahasiswa dan warga di depan Universitas Negeri Makassar. Mahasiswa sempat melempari batu serta bom molotov ke petugas kepolisian serta warga yang berjaga.
Hingga saat ini, situasi mencekam masih menyelimuti sekitaran Jalan Petarani. Mahasiswa masih terus bertahan di dalam kampus sambil terus melempari batu ke arah kerumunan warga dan polisi. Diketahui gelombang unjuk rasa mahasiswa terjadi usai Prabowo Subianto menargetkan bakal melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor kementerian. Efisiensi anggaran digadang-gadang bakal dilakukan di sektor kesehatan dan pendidikan. Hal tersebut dijadikan mahasiswa sebagai program yang tidak pro terhadap rakyat. Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran hingga 44 miliar dolar AS atau setara 750 triliun rupiah pada tahun pertama kepemimpinannya untuk membiayai makan bergizi gratis dan menyuntik BPI dan Antara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, tim kuasa hukum PDI Perjuangan mengunjungi Hasto Kristianto, Sekjen PDIP di rumah tahanan KPK. Roni Talapesi dan Magdir Ismail, tim kuasa hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengunjungi Sekjen PDIP Hasto Kristianto di rumah tahanan KPK. Roni menyampaikan kunjungannya dalam rangka menyampaikan perkembangan kegiatan partai. Meski demikian, Roni tak merinci soal pembahasan yang akan dilakukan dengan Sekjen PDIP tersebut. Pengacara sekarang fokus hukum, kami mau besuk Mas Hasto, ya, semoga Mas Hasto baik-baik. Kita harus pastikan keamanan, kenyamanannya beliau ya. Soal penanganan gimana Bang? Jadi kemarin kan kita sudah sampaikan, itu adalah kewenangan penyidik. belum direspon. Ya, usai ditahan oleh KPK, pengacara Hasto Kristianto Magdir Ismail menyebut akan melawan melalui proses hukum terkait penahanan Hasto Kristianto. Sementara itu, politisi PDIP Adian Napitupulu menyebut penahanan Hasto bukan akhir, tapi awal dari perjuangan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ditahan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku Kamis malam. Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Dalam kesempatan itu, Hasto menyampaikan dirinya menerima konsekuensi penahanannya dengan kepala tegak. Ia juga menyampaikan penahanannya ini bisa menjadi momentum KPK dalam menegakkan hukum tanpa terkecuali. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka! Sementara itu, masa pendukung Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis malam. Mereka mengawal Hasto sejak diperiksa hingga ditetapkan sebagai tersangka. Masa pendukung Hasto ini membakar ban dan menyerukan sejumlah tuntutan. Dalam aksi ini, politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu dan pengacara Hasto, Magdir Ismail, berorasi di mobil komando. Dalam orasinya, Magdir Ismail menyebut pihaknya akan melawan melalui proses hukum terkait penetapan tersangka Hasto. Ini bukan akhir. Ini adalah awal kita melakukan perlawanan. Ini adalah awal kita menunjukkan jati diri kita bahwa kita bukan orang yang bisa dikalahkan dengan mudah. Jadi saudara-saudara, apa yang hendak saya sampaikan adalah bahwa perlawanan secara hukum tetap akan kita lakukan. Meskipun tentu saja ya, kami berharap saudara-saudara tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan dianggap sebagai bentuk peronggongan terhadap negara. Ya, ini yang harus kita hindari. Ya, lawan kita ini bukan negara, tetapi orang yang pernah berkuasa dan dipecat oleh Mas Hasto bersama partai, bersama pimpinan partai. Itu lawan kita. Terhadap KPK, mari kita berikan kesempatan kepada mereka
mereka untuk melaksanakan tugasnya secara baik dan benar. Karena bagaimanapun juga ya, yang kita perlukan adalah kepastian hukum. Sementara itu, politisi PDIP Adian Apitupulu masih menunggu arahan dari Ketua Umum PDIP terkait langkah yang akan dilanjutkan setelah Hasto ditahan. Menurut Adian, penahanan Hasto bukan akhir, tapi awal dari perjuangan. Sampai hari ini, kita akan menunggu instruksi dari Ketua Umum kita, apa yang akan dilakukan. Tapi percayalah bahwa apa yang disampaikan Pak Magdir, ini bukan akhir, ini awal. Banyak orang malam ini mungkin tertawa terbahak-bahak, tapi pemenang sejati akan tertawa di akhir nanti. Sementara itu, usai diumumkan sebagai tersangka, KPK telah menahan Hasto Kristianto. Hasto ditahan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelum ditahan, Sekjen PDIP ajukan pra-peradilan namun ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sempat menyebut akan mendatangi KPK jika Hasto ditahan. Atau tidak jelas, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima, maka persidangan selesai dan ditutup. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Hasto Kristianto 13 Februari lalu. Hakim menyatakan pra-peradilan Hasto kabur atau tidak jelas. Ditolaknya pra-peradilan ini, status tersangka Hasto sah. KPK pun kembali memanggil Hasto untuk diperiksa pada Senin 17 Februari lalu. Namun, Sekjen PDIP ini tidak hadir karena mengaku telah mengajukan pra-peradilan kedua di hari tersebut. PDIP pun meminta KPK menghormati proses hukum yang berlaku. Penyidik KPK mengirimkan panggilan. Oleh sebab itu, kami meminta agar pihak KPK menghormati proses hukum yang ada, karena belum ada putusan pengadilan terkait menguji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto Kristianto. Terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjeratnya Hasto, kasus ini merupakan bentuk kriminalisasi dan tak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Namun Hasto menekankan akan kooperatif dalam menjalani proses hukum. Pada Kamis 20 Februari 2025, Hasto penuhi panggilan KPK dan diperiksa hingga akhirnya ditahan. Terkait penahanan ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sempat menyebut akan datangi KPK jika Sekjen PDIP ditahan. Kalau dia ditangkap, saya hidup apa namanya? Itu yang gara-gara mereka mau ditangkap nih, apa namanya? Untuk Harun Masiku itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengumpulkan sejumlah kader dan pengurus partai di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Malam.